Om Swastiastu anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Pak Putu dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Anak-anak, tangan amustikarana, berdoa, mulai. Om Awigenam Astu Namasidam, Om Siddhiastu Tat Astu Swaha. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk alam semesta. Alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Alam semesta merupakan suatu tempat yang sangat luas. Alam semesta adalah ruang bagi tata surya dan semua benda-benda lainnya. Dalam ajaran agama Hindu, alam semesta diistilahkan dengan Buana Agung. Buana Agung atau makrokosmos disebut juga dengan jagat raya atau alam besar. Di dalam Brahmanda Purana disebut sebagai Brahmanda, yaitu telur Brahman. Proses terbentuknya alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Alam semesta atau Buana Agung dan Buana Alit atau manusia, binatang, dan tumbuhan diciptakan oleh Yang Widiwasa. Yang Widiwasa adalah Mahakarya, ia sebagai asal dan tempat kembali segala ciptaannya, lalu menjadi ada secara berulang-ulang. Sebagai umat Hindu, sudah sepatutnya menjaga dan menyayangi semua ciptaan Yang Widiwasa, karena pada hakikatnya Yang Widiwasa berada di semua benda dan setiap makhluk. Supaya kalian lebih mudah mengetahui proses terbentuknya alam semesta, menurut ajaran agama Hindu, ayo ikuti uraiannya sebagai berikut ini. Yang pertama, proses terbentuknya Buana Agung. Secara bertahap, Buana Agung diciptakan oleh Yang Widiwasa dari kekuatan tapanya. Selanjutnya, tercipta dua kekuatan yang disebut Purusa sebagai kekuatan penghidupan atau rohaniah dan Prakrti atau Pradana, yaitu kekuatan dari kebendaan. Dalam Siwananda menyatakan bahwa unsur Purusa dan Prakrti merupakan dua unsur dasar yang menyebabkan adanya alam semesta. Ketika kedua kekuatan ini disatukan, terbentuklah alam semesta. Berdasarkan dua kekuatan ini pula, kemudian timbul zat yang sangat halus sebagai alam pikiran yang disebut dengan cita, sehingga sudah mulai dipengaruhi oleh triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Satwam adalah sifat mulia dan bijaksana, lambang dari dharma atau kebenaran. Rajas adalah sifat-sifat dinamis atau energik, ambisius, dan agresif. Sedangkan tamas adalah sifat-sifat pasif atau malas. Setelah itu, tercipta naluri pengenal yang disebut dengan budi, akal, dan perasaan yang disebut dengan mana. Dan kemudian tercipta rasa keakuan atau ahamkara. Berdasarkan hal itu pula, tercipta seluruh indria yang disebut dengan dasendriya. Dari dasendriya muncullah 5 unsur zat dengan sifat halus yang disebut panca tanmatra. Berikutnya, dari panca tanmatra lahir lagi panca mahabhuta, yaitu 5 macam unsur kasar yang menjadi zat pembentuk alam semesta. Panca mahabhuta kemudian berkembang sehingga terbentuklah Brahmanda-Brahmanda atau planet yang salah satunya adalah bumi. Yang kedua, proses terbentuknya Buana Alit. Setelah terciptanya alam semesta atau Buana Agung, maka selanjutnya muncullah isi dari alam semesta. Semuanya diciptakan oleh Yang Widiwasa. Isi alam semesta yang berupa kelompok makhluk hidup antara lain yang pertama Eka Pramana, yaitu kelompok makhluk hidup yang hanya memiliki bayu sebagai satu-satunya unsur kekuatan untuk hidup dalam dirinya. Makhluk hidup ini dalam ajaran agama Hindu disebut dengan strawara, yaitu makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa berdiam diri dan tidak dapat berpindah tempat atau posisi dengan sendirinya. Adapun makhluk hidup yang tergolong stawara antara lain yang pertama Rena,
yaitu tumbuhan dari bangsa rumput. Yang kedua, late, yaitu tumbuhan dari bangsa tumbuhan menjalar. Yang ketiga, taru, yaitu tumbuhan dari bangsa semak dan pepohonan. Yang keempat, gulma, yaitu tumbuhan dari sejenis pohon yang bagian luarnya berkayu keras dan bagian dalamnya berongga atau kosong. Dan yang kelima, jagamo, yaitu tumbuhan yang hidupnya menumpang pada pohon yang lain. Yang kedua, dwi permane, yaitu makhluk hidup yang mempunyai dua kekuatan berupa bayu dan sabda. Hewan, satwa, atau sato adalah bagian dari kelompok ini. Adapun yang tergolong satwa atau sato yaitu yang pertama, swedaya adalah hewan bersel satu. Yang kedua, andaya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, jarayuda adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau menyusui anaknya. Dalam buku Ragam Istilah Hindu disebutkan juga 5 macam bangsa binatang yang disebut dengan Pancotriya, antara lain yang pertama, pasu, yaitu binatang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dan yang lainnya. Yang kedua, merga, yaitu binatang hutan seperti singa, harimau, dan yang lainnya. Yang ketiga, paksi, yaitu bangsa burung. Yang keempat, sarispra, yaitu bangsa ular. Dan yang terakhir, mina, yaitu bangsa ikan. Yang ketiga, ada tripermane. Tripermane adalah kelompok makhluk hidup yang paling sempurna karena terdiri atas 3 unsur kekuatan, yaitu sabda atau suara, bayu atau tenaga, dan idep atau pikiran. Tripermane dimiliki oleh manusia, yang dari kelahirannya saja mempunyai siklus yang panjang. Kelahirannya dimulai dari bayi dalam kandungan ibu yang terbentuk dari 2 unsur benih, yaitu sukla atau kamu petak sebagai benih laki-laki dan swanita atau karmobang sebagai benih dari wanita. Sebagai makhluk yang tergolong tripermane, manusia memiliki kelebihan berupa idep atau pikiran dibandingkan makhluk eka atau dwi permane. Oleh karena pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Manusia dengan pikirannya juga diharapkan dapat memperdayakan potensi 10 sumber indera atau disebut dengan dasendria yang dimilikinya untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Dasendria ini terbagi ke dalam 5 macam indera penilai atau panca budindria dan 5 indera penggerak atau panca karmendria. 5 indera penilai atau panca budindria antara lain yang pertama, caksuindria, yaitu indria yang berguna untuk melihat terletak pada mata. Yang kedua, strotrendria, yaitu indria yang berguna untuk mendengar terletak pada telinga. Yang ketiga, granendria, yaitu indria yang berguna untuk mencium atau membau terletak pada hidung. Yang keempat, jihwendria, yaitu indria yang berguna untuk mengecap rasa terletak pada lidah. Terkait rasa, di dalam buku Ragam Istilah Hindu disebutkan ada 6 rasa yang disebut sat rasa, yaitu ada madurya, artinya rasa manis, tikta, artinya rasa pahit, amla, artinya rasa asam, lawana, artinya rasa asin, kotuka, artinya rasa pedas, kesaya, artinya rasa sepat, dan yang terakhir, tuak indria yaitu indria yang berguna untuk merasakan atau meraba terletak pada kulit atau indera peraba. Selanjutnya, 5 indera penggerak atau panca karmendria, yaitu 1. Panendria adalah indria pada tangan yang fungsinya untuk mengambil. Yang kedua, padendria adalah indria pada kaki yang fungsinya untuk berjalan. Ketiga, garbendria adalah indria pada perut yang fungsinya untuk mengolah makanan. Yang keempat,
Upadendriya adalah indria yang terletak pada kelamin laki-laki dan bagendriya adalah indria yang terletak pada kelamin wanita yang fungsinya untuk membuang air seni. Dan yang kelima, paiwindriya adalah indria pada pelepasan atau anus yang fungsinya untuk membuang kotoran. Berdasarkan hal tersebut, alam semesta Buana Agung atau makrokosmos dan Buana Alit atau mikrokosmos dibentuk dari unsur yang sama yang bernama Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta tersusun dari kata panca yang artinya 5 dan Mahabhuta yang artinya elemen besar atau elemen utama. Jadi, Panca Mahabhuta artinya 5 elemen pembentuk alam baik Buana Agung maupun Buana Alit. Unsur-unsur Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit. Yang pertama, akasa atau eter. Dalam Buana Agung disebut angkasa atau ruang hampa, sedangkan pada Buana Alit disebut rongga badan. Yang kedua, bayu atau unsur udara. Dalam Buana Agung disebut gas atau udara, sedangkan pada Buana Alit disebut napas. Ketiga, teja atau unsur panas. Dalam Buana Agung disebut matahari atau cahaya, sedangkan pada Buana Alit disebut panas badan. Kemudian yang keempat, ada apa atau unsur cair. Dalam Buana Agung disebut air laut, air danau, dan air sungai. Sedangkan pada Buana Alit disebut darah dan air mata. Kemudian yang kelima, pertiwi atau unsur padat. Dalam Buana Agung disebut tanah, pasir, dan batu. Sedangkan pada Buana Alit disebut dengan tulang, daging, dan otot. Panca Mahabhuta muncul dari Panca Tanmatra, yaitu 5 unsur yang sangat halus. Adapun bagian-bagian Panca Tanmatra yaitu benih suara yang disebut dengan Sabda Tanmatra, benih sari raba disebut Sparsa Tanmatra, benih cahaya disebut Rupa Tanmatra, benih sari rasa disebut Rasa Tanmatra, dan yang terakhir benih sari bau disebut Ganda Tanmatra. Upaya-upaya menjaga alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Anak-anak, sungguh luar biasa keagungan Yang Widiwasa. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakaryanya. Sebagai umat Hindu, sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Yang Widiwasa menciptakan alam semesta yang indah ini untuk manusia dan makhluk hidup lainnya agar hidup dengan harmonis. Di Bali memiliki konsep Trihita Karana. Trihita Karana adalah 3 jenis hubungan yang harmonis yang dapat menjadikan kebahagiaan antara manusia dengan Yang Widiwasa atau perayangan, manusia dengan sesama atau pawongan, serta manusia dengan alam lingkungannya atau palemahan. Berdasarkan tujuan itulah umat Hindu selalu berkorban suci atau beriatnya untuk kelangsungan dan keseimbangan alam semesta ini. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud untuk menjaga keharmonisan alam dalam bentuk iatnya adalah dengan melaksanakan Satkerti. Satkerti berasal dari kata Sat artinya 6 dan Kerti artinya keharmonisan alam. Jadi Satkerti adalah 6 jenis upacara yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam beserta isinya atau 6 konsep dalam melestarikan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan alam berdasarkan bagian-bagian dari Satkerti. Yang pertama, menjaga kesucian Atma disebut dengan Atma Kerti. Yang kedua, menjaga dan melestarikan samudra disebut dengan Samudra Kerti. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan hutan beserta segala isinya disebut dengan Warna Kerti. Yang keempat, menjaga dan melestarikan sumber air di daratan disebut Danu Kerti.
Yang kelima, menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial berdasarkan kebenaran disebut dengan jagat kerti. Dan yang keenam, menjaga keharmonisan individu agar menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani disebut dengan jano kerti. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.